Halo teman-teman, balik lagi bersama dengan saya di Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi fisika, terutama materi gaya normal ya. Ini video part 2-nya tentang gaya normal, part 1-nya silakan teman-teman kembali cek video gaya normal, pembahasan materi tentang gaya normal part 1 ya, ada di koleksi video, silakan dicek kembali. Dan ini kita akan melanjutkan yang part 1 ya tadi ya. Yang ini part 2-nya tentang gaya normal. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, bisa klik subscribe di bawah video ini, ada tombol subscribe, dan juga bisa klik tombol lonceng, juga bisa like, share, dan jika ada komentar bisa tulis komentar di bawah sini, nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Ya, di video tentang gaya normal yang part 2 ini kita akan membahas bagaimana gaya normal itu pada benda yang terletak pada satu bidang miring ya. Kalau di part 1 kan bendanya itu berada di bidang datar ya. Bendanya itu berada di bidang datar. Lalu bagaimana kalau menghitung gaya normal pada benda yang berada di satu bidang miring ya. Oke, ini yang akan kita bahas. Kita bahas sekarang. Jadi misalnya ini adalah bidang miringnya ya. Nah, ini bidang miring. Sorry, agak kurang bagus gambarnya ya. Kurang bagus. Nah, ya katakan bidang miringnya seperti itu. Lalu di sini tetanya. Nah, bendanya itu ada di sini. Contoh ya. Oke. Nah, misalnya dia memiliki massa tertentu ya, misalnya M, maka di sini kita harus menguraikan gaya apa yang bekerja pada benda M ini, yang bermassa M ini. Yang pertama tentunya ada gaya W ya, gaya berat, M dikali G. Oke? Lalu vektor gaya ini, kalau kita lihat terhadap bidang miring ini, tentunya gaya berat ini memiliki vektor yang bisa diproyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y kan? Ya, karena kalau kita lihat sini ini bidang miringnya, lalu ini vektor gaya W-nya, dia modelnya seperti ini. Nah, tidak membentuk siku-siku ya. Ini sudutnya agak miring ya, bisa jadi ini 30 atau berapa gitu ya. Nah, kalau dia miring, kalau dia tegak lurus seperti ini tidak perlu kita uraikan ya. Nah, vektor gaya yang miring seperti ini kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau kita bagi bidang miring ini ya ke arah sini, ke arah sini, ini adalah sumbu X-nya, lalu yang ke atas sana, yang seperti ini adalah sumbu Y ya. Oke, vektor gaya W ini kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Vektor yang ke sini adalah Wx, vektor gaya berat yang ke sini adalah Wy. Karena dia terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu X ya. Oke, sudut tetanya itu ada di sini. Ya, sudut teta itu ada di sini. Nah, bagaimana bisa sudut theta itu ada di sini? Nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya, di video berikut nanti. Ya, untuk sementara ini teman-teman bisa memahami bahwa sudut theta yang theta ini sama besarnya dengan sudut di sini ya. Sehingga theta di sini sama dengan theta di sini, kita tulis theta di sini. Ya. Maka kalau kita uraikan ini ya, berarti untuk Wx ya, untuk Wx yang ini berarti Wx adalah W sin theta ya. Karena sisi yang diapit oleh sudut theta itu adalah cos ya. Cos ya. Sudut yang tidak diapit dengan sudut itu sin dia. Maka ini kan tidak diapit oleh sudut ya, sehingga kita pakai W sin X. Biasanya untuk sumbu X itu kalau di vektor kemarin ini selalu cos ya. W cos theta, tapi untuk bidang miring ini agak berbeda sedikit ya. Kalau untuk sumbu X-nya kita pakai sin theta, lalu kalau untuk sumbu Y-nya kita pakai cos theta. Jadi ini adalah
WY sama dengan W cos theta. Ya, oke, bisa ya, bisa dipahami. Nah, lalu gaya normal itu kemana gaya normalnya? Apakah ke sini gaya normal? Ke atas sana? Tentunya tidak ya. Gaya normal itu karakteristiknya dia harus tegak lurus terhadap bidang ya. Bidangnya kan yang ini, bidang miring ini. Dia harus membentuk sudut 90 derajat sehingga gaya normal selalu tegak lurus. Kalau bidang miringnya seperti ini, maka gaya normalnya harus ke sana. Ini dia harus membentuk sudut 90 derajat, gitu ya. Oke, sehingga gaya normalnya untuk benda ini arahnya ke atas sana kan? Ya kan? N, ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, jadi untuk gaya normal pada bidang miring ini ya, untuk kasus yang ini, maka kalau kita analisis dengan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, berarti kita jumlahkan gaya-gaya yang searah untuk mencari nilai N ya. Berarti kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia minus ya. Berarti N kurang yang searah dengan nilai N ini, searah sumbu Y adalah WY ini ya kan. Bukan lagi W ya. Ya kan, bukan lagi W ya. Karena yang menggantikan vektor W ini adalah Wx dan Wy. Nah, yang segaris dengan N ini adalah Wy. Sehingga N kurang Wy sama dengan 0. Atau N sama dengan Wy. Ya. Atau N ini sama dengan W cos theta. Ya. N sama dengan W cos theta. Jadi, kalau kasus ada contoh kasus seperti ini, misalkan gambarnya begini ya. Nah, lalu di sini ada benda masanya 2 kg, lalu di sini katakan 37 derajat, ya. Maka berapa nilai N-nya ya? Berapa gaya normal yang bekerja pada benda M tersebut. Ya, pada benda ini ya, contoh ya. Maka pertama kita harus bagi ini menjadi ke sini sumbu Y ya. Sumbu Y ke sini. Nah, ya. Ini Y, lalu yang ke sini ini adalah X-nya ya. Nah, di sini kan kita bisa hitung berapa W-nya ya. W-nya kan 2 kali 10 ya, 20 Newton ya. Oke, selanjutnya di sini Wx kan ini ya, pakai sin ya. Berarti Wx sama dengan 20 dikali sin 37 derajat ya. Berarti 20 kali sin 37 kan 0,6 ya. 0,6 berarti 2 kali 6 kan 12. Berarti ini 12 Newton ya. Lalu kita juga harus menganalisis Wy ya. Wy kita tulis ini ya. Berarti Wy sama dengan W-nya kan berapa? W-nya 20 pakai cos ya. Pakai cos ini kan berarti cos 37 derajat. Berarti 20 kali 0,8 sama dengan 16 Newton. Ya, 16 Newton. Nah, untuk menentukan nilai N-nya, untuk nilai N, ya, kita analisis dengan persamaan hukum Newton 1 ya. Jadi sigma F sama dengan 0 ya. Kita jumlahkan gaya yang searah dengan sumbu Y ya, yang arah sumbu Y ya, kan N-nya kan ke sini. Nah, N-nya ke situ ya. Ini yang berapa nilainya gitu ya. Oke, berarti N kurang WY sama dengan 0 kan? Ya kan? N kurang WY sama dengan 0. Lalu di sini N kurang
N16 sama dengan 0. Berarti N sama dengan N16 Newton ya. Jadi gaya normal yang bekerja pada benda ini adalah N16 Newton. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi sangat simpel sekali bagaimana cara mencari gaya normal pada bidang miring seperti ini. Kita mencari gaya normalnya berapa. Caranya dengan menguraikan gaya berat ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita mencari vektor gaya yang searah dengan N ini ya. Yang N ini lawannya kan WY, sedangkan W ini kan miring dia. Apalagi WX tidak berpengaruh. Yang berpengaruh terhadap N ini adalah WY. Yang bisa dijumlahkan ya, bisa dicari resultannya begitu ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini untuk mencari gaya normal pada bidang datar, bukan bidang datar, pada bidang miring. Oke, ya. Demikian video untuk materi tentang mencari gaya normal pada bidang miring. Saya harap teman-teman bisa memahami dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan juga kalau ada komentar bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.